Pernahkah kamu mendengar larangan ini? Jangan kencing di pohon besar, terutama pohon beringin. Di beberapa desa di Jawa, larangan ini bukan sekadar sopan santun. Katanya, kalau dilanggar, bukan hanya tubuh yang bisa sakit, tapi sesuatu bisa ikut pulang. Dan malam ini, kita akan masuk ke sebuah cerita tentang seseorang yang menganggap larangan itu hanya lelucon. Sampai akhirnya, ia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Di sebuah desa kecil di Jawa, berdiri sebuah pohon beringin tua di pinggir jalan setapak menuju sawah. Akar-akarnya menjuntai panjang, batangnya besar dan kokoh, seolah telah berdiri lebih lama dari siapapun yang tinggal di desa itu. Orang-orang tidak pernah sembarangan mendekatinya, bukan karena takut tanpa alasan, tapi karena pohon itu dianggap memiliki penghuni. Setiap orang tua selalu mengingatkan, kalau lewat situ, jaga sikap, jangan bicara sembarangan, dan jangan sekali-kali buang air di sana. Bagi sebagian orang, itu hanya mitos, tapi bagi yang percaya, itu adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal ceria tapi juga keras kepala. Ia tidak terlalu percaya pada cerita-cerita lama. Baginya, pohon tetaplah pohon. Tidak ada yang istimewa. Ia sering menertawakan larangan orang tua. Kalau memang ada yang nunggu di situ, kenapa nggak pernah kelihatan? Katanya suatu hari. Teman-temannya hanya diam, karena di desa itu ada hal yang tidak perlu dibuktikan. Suatu malam, Raka pulang dari sawah lebih larut dari biasanya. Jalan setapak itu sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang menggerakkan daun. Langit gelap, tidak ada bulan, dan di tengah jalan itu berdiri pohon beringin yang sama. Raka berhenti sejenak, bukan karena takut, tapi karena ia merasa ingin buang air kecil. Ia melihat sekeliling, sepi, tanpa berpikir panjang. Ia melangkah ke arah pohon itu. Ia melakukannya sederhana, cepat, tanpa rasa bersalah. Namun saat itu, angin tiba-tiba berhenti dan suasana berubah. Raka merasakan dingin yang aneh. Bukan dingin biasa, seperti udara di sekitarnya hilang. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak pergi, ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari atas. Sejak malam itu Raka mulai berubah. Awalnya kecil, ia sulit tidur, sering merasa gelisah tanpa alasan. Kemudian, ia mulai bermimpi. Mimpi tentang pohon itu, tentang sesuatu yang berdiri di balik akar-akarnya. Dan setiap kali ia bangun, ia merasa lebih lelah dari sebelumnya. Hari demi hari, kondisinya semakin aneh. Kadang ia berbicara sendiri, kadang ia tertawa tanpa sebab. Dan yang paling membuat keluarganya takut, tatapannya tidak lagi sama. Ibunya mulai menangis karena ia tahu ini bukan sekadar sakit biasa. Seorang tetua desa dipanggil. Ia tidak banyak bertanya, hanya melihat Raka dan menghela napas. Dia melanggar, katanya pelan. Dan saat Raka akhirnya bicara, ia hanya mengingat satu hal, pohon itu. Malam itu ritual dilakukan, suasana tegang, lampu redup, semua orang diam,
Raka mulai berteriak, bukan seperti dirinya, seolah ada sesuatu yang menolak pergi. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar takut. Beberapa hari kemudian, Raka perlahan pulih. Namun ia tidak lagi sama. Ia tidak pernah melewati pohon itu lagi, tidak pernah menertawakan larangan. Karena sekarang, ia tahu tidak semua hal harus dilihat untuk dipercaya. Secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa kencing di pohon beringin bisa menyebabkan kesurupan. Namun, larangan ini punya makna logis. 1. Kesehatan dan kebersihan. Buang air sembarangan bisa menyebabkan infeksi dan penyebaran penyakit. 2. Lingkungan pohon besar sering menjadi pusat ekosistem. Mengotori area bisa merusak lingkungan sekitar. 3. Psikologis. Jika seseorang percaya telah melakukan hal terlarang, rasa takut bisa memicu stres berat, bahkan gejala seperti kesurupan, psikosomatis. 4. Budaya Jawa beringin dianggap simbol tempat sakral. Larangan ini menjaga rasa hormat terhadap alam. Jadi, apakah ini benar tentang makhluk tak terlihat, atau tentang rasa takut yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri? Yang jelas, beberapa larangan tidak diciptakan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kamu berada di posisi Raka, sendirian, di malam hari, di bawah pohon beringin, apakah kamu akan tetap menganggapnya hanya mitos